Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apip. Di sini kita akan melanjutkan materi pada bab kelima, yaitu bab ini melanjutkan dari bab 4. Yang membedakannya itu bab 5 sudah bicara tentang adanya transaksi yang melibatkan entitas hidup dengan entitas anak. Dia sudah terjadi akuisisi atau sesudah terjadi kombinasi bisnis setelah terjadi akuisisi di tanggal 1 Januari 2015. Maka kita akan bicara tentang transaksi yang terjadi selama tahun 2015 yang melibatkan PT Nusantara dan PT Andalas. Ini dibagi menjadi 3 bab, yaitu bab 5, bab 6, dan bab 7. Bab 5 ini membicarakan tentang transaksi yang terjadi antara induk dan anak. Itu hubungannya dengan penjualan, persediaan, dan pemberian jasa. Jika dia perusahaan jasa, kemudian di bab 6 kita akan bicara tentang transaksi yang berhubungan dengan penjualan terkait dengan aset tetap ketika induk menjual aset terhadap anak atau anak menjual aset terhadap pada induk. Dan pada bab 7 kita bicara tentang transaksi induk dan anak yang terkait dengan obligasi. Bisa jadi induk menerbitkan obligasi, yang membeli obligasinya adalah perusahaan anak atau sebaliknya. Atau induk menerbitkan obligasi dibeli oleh perusahaan non-afiliasi, kemudian perusahaan non-afiliasi ini menjual kepada perusahaan anak. Oke, kita mulai. Transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Kita mulai dari transaksi antara induk dan anak dalam kaitannya dengan penjualan dan persediaan pemberian jasa. Jika kita sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti mereka ini tidak boleh melakukan transaksi antar mereka. Dan sangat mungkin muncul transaksi melibatkan induk dan anak. Karena salah satu motivasi dari dilakukannya kombinasi bisnis adalah aktivitas manajemen laba. Misalnya, induk menjual secara besar-besaran barang kepada perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Karena akhir tahun penjualan itu dihitung dan ternyata turun drastis. Maka yang dilakukan oleh PT induk, mereka menjual barang dagang ke PT anak. Itu disebut dengan transaksi hubungan istimewa. Yang pertama transaksi entitas induk dan anak, yaitu entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam suatu transaksi seperti jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Lalu, transaksi yang melibatkan entitas induk dan anak sering disebut dengan transaksi entitas dalam kelompok usaha. Dalam PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasi transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi hulu atau yang sering disebut dengan transaksi downstream adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak seperti memberi fasilitas kredit oleh induk ke anak. Itu yang disebut dengan transaksi hulu. Kalau transaksi hilir dari anak ke entitas induk. Konsep konsolidasi jika kita terlihat di suatu ada kesatuan usaha atau kelompok yang terdiri dari perusahaan induk dengan perusahaan anak-anak perusahaannya untuk bertransaksi ke anak dan anak melakukan transaksi ke induk. Ada transaksi hulu dan ada transaksi hilir. Antara anak juga terjadi transaksi antar mereka satu kesatuan usaha, maka masing-masing entitas tetap melakukan pencatatan akuntansi. Selanjutnya, terkait dengan jurnal eliminasi, yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak merupakan contoh transaksi antara entitas dalam satu kelompok usaha. Dalam transaksi itu pasti memunculkan adanya keuntungan atau kerugian
dari jual beli tersebut. Kemudian keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli tersebut ada yang nanti dikatakan belum terrealisasi dan ada yang terrealisasi dalam periode tersebut. Keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi ketika barang yang dijual oleh PT induk kepada PT anak dalam periode yang sama itu sudah terjual semua oleh PT anak ke perusahaan non-afiliasi. Maka dikatakan keuntungan sudah terrealisasi pada periode yang sama. Dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antar entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. PT Palapa memiliki 100 misal PT Palapa memiliki 100% saham di PT Samudra. Selama tahun 2019 terdapat transaksi penjualan persediaan dari PT Palapa sebagai perusahaan induk kepada PT Samudra sebagai perusahaan anak sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan atau HPP yang dibukukan PT Palapa terkait transaksi penjualan adalah sebesar 6 juta. Berarti harga perolehan ketika PT Palapa membeli barang dagang tersebut dari perusahaan non-afiliasi, maka ketika dia menjual barang tersebut kepada PT Samudra dengan harga 10 juta, maka HPP-nya 6 juta, yaitu sebesar harga perolehan ketika PT Palapa membeli dari perusahaan non-afiliasi. Pertanyaannya, bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat oleh PT Palapa saat menyusun laporan keuangan konsolidasi 2015 jika skenario yang pertama adalah persediaan yang diperoleh oleh PT Samudra itu terjual semua pada periode sekarang dengan harga jual sebesar 16 juta. Yang kedua, keseluruhan persediaan yang diperoleh PT Palapa belum terjual sampai dengan akhir periode. Dan yang ketiga, sebagian dari persediaan yang diperoleh PT Samudra dari PT Palapa itu ada yang telah terjual sebagian dan ada yang belum terjual. Yang telah terjual itu sebesar 50%-nya misal. Gambaran untuk skenario pertama itu misal perusahaan induk membeli persediaan kepada perusahaan non-afiliasi sebesar 6 juta. Kemudian kepada perusahaan anak sebesar 10 juta. Lalu perusahaan anak menjualnya lagi kepada perusahaan non-afiliasi sebesar 16 juta. Di sini dapat kita ketahui jika beban pokok penjualan perusahaan induk terjadi sebesar 6 juta dan mencatat keuntungannya sebesar 4 juta. Sedangkan dalam pokok penjualan perusahaan anak 10 juta dan mencatat keuntungan penjualannya sebesar 6 juta. Di sini keuntungan penjualan itu sudah terrealisasi semua. Lanjut. Gambar skenario kedua. Perusahaan induk lanjut ke skenario kedua. Perusahaan induk membeli persediaan kepada perusahaan non-afiliasi sebesar 6 juta. Kemudian, ia menjual kepada perusahaan anak sebesar 10 juta. Dikarenakan sampai akhir periode pencatatan persediaan tersebut masih ada perusahaan anak, sehingga perusahaan induk mengungkap adanya keuntungan penjualan yang belum terrealisasikan sebesar 4 juta. Sekarang kita lanjut ke
skenario ketiga yaitu ada sebagian telah dijual dan ada yang belum. Perusahaan induk membeli persediaan 6 juta, lalu dijual kepada anak sebesar 10 juta. Kemudian perusahaan anak menjual sebagian dari persediaan yang tersedia, sehingga 8 juta atau 50%-nya yaitu 8 juta terjual, dan masih ada 8 juta yang masih ada dalam perusahaan anak. Perusahaan induk mengakui adanya keuntungan yang telah terrealisasi dan ada keuntungan yang belum terrealisasi. Transaksi penjualan jasa. Artinya, perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak, begitupun sebaliknya. Mengapa transaksi ini terbilang sederhana? Karena tidak ada hubungannya dengan persediaan. Tapi, ketika jika induk ataupun anak karena jika perusahaan jasa itu induk ataupun anak yang memberikan pelayanan jasa, maka dia langsung begitu selesai dia langsung mencatat 100%, sehingga ini relatif lebih sederhana dalam perhitungan akuntansinya, tidak seperti yang persediaan itu kan bisa terjual sebagian dan masih ada sebagian belum terjual. Di situ kita melihat perbedaannya. Oke, untuk bab 5 mungkin sampai sini dulu. Bila ada kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.